Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Surat Maryam surat yang ke-19 ayat pertama sampai seterusnya. Maryam surat ke-19 ayat pertama dan seterusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, melanjutkan kajian kita yang telah berlalu, yaitu memahami dan merenungkan doa para nabi-nabi, doa orang salihin, doa para wali di dalam Al-Quran. Karena sebaik-baik doa memang doa yang tercantum dalam Al-Quran. Maka siapapun yang ingin berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, mau tidak mau dia harus memahaminya, menghayati, merenungkannya. Di samping dia menghafal, tentu juga harus mengilmuinya terlebih dulu apa yang dihafal, supaya doa itu bukan hanya sekedar ujar-ujar dan ucapan yang tidak kita mengerti maksud dan tujuannya. Dan di antara hal yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berdoa adalah dia tidak boleh jemu, bosan atau patah semangat, patah hati, meskipun doanya belum terkabulkan ketika itu. Sebab terburu-buru minta pengabulan, kemudian patah hati lalu tidak berdoa, namanya isti'jal. Ketika sahabat bertanya, "Man isti'jal?" Apa yang maksud dengan isti'jal itu Rasulullah? Kata beliau, kita terjemah bebas saja, yakni seseorang berdoa, "Qad'au," sungguh aku telah berdoa, kemudian berdoa, tapi tidak juga dikabulkan. Lalu dia berhenti dan tidak berdoa. Nah, orang ini namanya isti'jal. Isti'jal salah satu penyebab doa itu tidak dikabulkan. Maka berdasarkan itu terus jangan henti, jangan bosan, jangan patah hati, memohon, meminta, mengadulah terus kepada Allah. Karena Allah paling tahu kapan mestinya doa itu dikabulkannya. Dan dia akan mengabulkan doa itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya, bukan sesuai dengan keinginan kita dan waktu yang kita pilih untuk terkabulnya doa kita. Serahkan saja sama dia. Yang jelas, mohonlah, mengadulah, memintalah, berlindunglah dengan sepenuh keyakinan, penuh harap, sungguh-sungguh tiada henti.
Karena Allah yang memerintahkan doa, Dia juga yang berjanji untuk mengabulkan doa. Nah, salah satu doa dalam Al-Quran dan contoh bagaimana seorang Rasul atau seorang Nabi berdoa kepada Allah yang dia tidak pernah janji. Dia yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa. Itu Nabi Zakaria. Kalau kemarin kita pahami tentang surah Al-Furqan, itu doa para ibadur Rahman, mohon dipalingkan, dijauhkan dari neraka. Maka sekarang kita berpindah kepada surat Maryam semenjak ayat kedua. Kalau yang pertama itu potongan huruf yang kalau kita jelaskan pula sekarang barangkali tidak cukup waktu. Mari kita pahami Bapak dan Ibu yang ada membawa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Sekali lagi kita tidak akan menjelaskan ini. Kita masuk saja kepada yang kedua. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb engkau, Tuhan engkau kepada hambanya Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apa maksud daripada dzikru? Yaitu hada dzikru rahmatillah bi'abdihi Zakaria. Inilah dia penjelasan keterangan mengenai bagaimana Tuhanmu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menganugerahkan rahmatnya kepada seorang hambanya yang bernama Zakaria. Hada dzikru rahmatillahi bi'abdihi Zakaria. Diawali kata-kata rahmat. Dzikru rahmati rabbika, rahmat. Ini rahmat khusus. Dulu pernah kita jelaskan rahmat itu dapat dibagi dua. Pertama, rahmat yang bersifat umum, namanya rahmat ammah, yakni tidak satupun yang ada di alam jagat raya ini, di alam semesta ini, yang tidak mendapat rahmat Allah, siapapun dia, dimanapun dia. Bahkan alam ini diatur, dikendalikan oleh Rabbul Alamin itu berdasarkan rahmat. Sehingga setelah Alhamdulillahirabbil alamin langsung Ar-Rahmanir Rahim. Rabb sekalian alam, Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu isyarat alam ini, jagat raya ini, Dia kendalikan, Dia atur, Dia pelihara, Dia urus dengan rahmatnya. Maka dapat kita pahami rahmat umum itu adalah rahmat kasih sayang, kelembutannya kepada semua ciptaannya, alam. Tidak memandang kepada kafir atau tidak, taat atau tidak, muslim atau tidak, tidak pandang. Yang penting asalkan dia makhluknya dikasihnya rahmat, rahmat umum. Semuanya mendapat sinar matahari tanpa dipilih-pilih. Kan bahkan orang Batu Jalal saja dapat rahmat matahari. Semuanya menghirup udara, mengecap air hujan.
dan seterusnya banyak. Namanya ammah. Rahmat ammah, rahmat yang bersifat umum. Nanti ada yang kedua namanya rahmat khassah, khusus spesial. Kalau khusus spesial berarti tidak umum. Itu rahmat yang dikaruniakannya, yang diberikannya kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Rahmat spesial, rahmat khusus. Maka seorang mukmin, seorang muslim meminta rahmat ini. Sebab rahmat umum tidak perlu diminta, karena pasti kasih. Ini yang kita minta misalnya dalam salat, warhamni, beri rahmatku, rahmat khusus. Atau ketika salat jenazah, Allahumma fillahu warhamhu, rahmat khusus, mas spesial. Tergantung apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, apa yang kita inginkan. Surat Zakaria, surat Maryam ini ayat kedua, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah rahmat Rabb engkau, rahmat khusus. Rahmat khusus Rabb engkau ya Muhammad kepada hambanya Zakaria. Inilah penjelasan tentang rahmat itu. Satu, yaitu idnada rabbahu nidaan khafiyah. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Di sini diterjemahkan, saya lihat terjemahnya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Itu terjemahnya di sini. Apa maksudnya dalam tafsirannya? Yakni ketika Nabi Zakaria dia berdoa kepada Allah, nada, dalam artian menyeru, berdoa dengan penuh harap. Wa ad-du'a wa raghbah, permohonan dan pengharapan yang diajukannya, yang dimintanya kepada Rabbnya. Innada, ketika dia menyeru, yakni ketika dia berdoa dengan penuh harap. Innada rabbahu nidaan khafiyah. Khafiyah doa dan seruan yang khafiyah sirran. Doa atau permohonan dengan lembut, tidak melantangkan dan tidak mengeraskan suara. Lemah lembut dia. Nidaan khafiyah. Ini merupakan dilalah suatu petunjuk bahwa melembutkan doa, menyembunyikan doa hanya terdengar di telinga kita, itu afdal, lebih utama daripada mengeraskan, menjaharkannya. Sebab kita berdoa kepada yang maha mendengar, yang maha dekat. Samia qarib, maha mendengar lagi maha dekat. Tidak perlu dilantangkan, disorak-sorakkan pakai mic. Baru kita berdoa agak keras kalau memang ada orang yang mengikuti doa kita, supaya terdengar pula baginya, supaya agar dia diaminkan. Pakailah mic, tapi tujuan pakai mic itu bukan untuk menghadapkan corong ke langit supaya terdengar bagi Allah. Tidak. Pakailah pengeras suara. Apa? Supaya orang lain yang mengikuti doa kita dapat mengetahui apa doa kita dan mengaminkan doa kita. Baru kadang di suatu tempat ya doanya keras keluar,
Mic luar dipakai. Jamaahnya 3 orang pakai mic belakang. Salahkah? Kita tidak menyalahkan, menjelaskan saja. Ini isyarat nidaan khafiyah, doa yang sangat lemah lembut tanpa mengeraskan melantang suara, itu jauh lebih utama. Nabi Zakaria mencontohkan nidaan khafiyah dengan suara lirih. Dalam ayat dikatakan surat Isra, wabtaghi baina dzalika sabila. Tengah-tengah. Tidak keras, tidak terlalu lembut. Doa dalam hati saja, mulut tidak bergerak, menggudur saja bentuknya. Ucapkanlah dengan lidah, keluarkan suara, telinga telinga. Itu syahdu dia. Bukan mendiamkan, membatin saja. Nanti masuk setan. Dengan bergerak lidah, telinga. Jangan keraskan qaul. Berarti ucapan jangan keraskan, bukan tidak mengucapkan. La tajharu bil qaul. Jangan keraskan suara. Artinya jangan terlalu lantang, bukan tidak bersuara, tetap bersuara. Ini namanya nidaan khafiyah. Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Inilah adab dalam memohon, dalam meminta, dalam mengadu, curhat kepada Allah As-Samad. Kemudian ayatnya selanjutnya bunyinya, qala rabbi. Nabi Zakaria berkata, Rabbi. Ini doanya. Pengaduannya ini pengaduannya. Rabbi, wahai Rabbku. Bukan Allahumma. Rata-rata dalam Al-Quran itu doa diawali dengan Rabb. Bisa Rabbi, bisa Rabbana. Jarang yang Allahumma. Apa perbedaannya? Nanti insya Allah kita jelaskan. Kita tidak merambah ke situ dulu. Rabb, tarbiyah, yang mendidik, yang mengasuh, yang mengarahkan, yang memperbaiki, di samping yang memelihara, yang mencukupi. Kita mengadu kepada Rabb, kepada yang memelihara, yang melindungi, yang mendidik, yang mengasuh, yang menuntut, yang mencukupi, yang memperbaiki kita saat ke saat. Ya Rabb. Dibuang ya-nya, tinggal saja Rabbi. Kenapa dibuang ya? Salah satu hikmahnya supaya tidak ada kesan jarak. Sebab kalau pakai ya masih ada jarak. Ada jarak. Tapi kalau dibuang ya, jaraknya tidak ada lagi antara kita dengan dia. Rabbi. Rabbi, Tuhanku. Karena itu yang diterjemahkan orang bahasa Indonesia, kita baca itu Tuhanku. Sebenarnya adalah bukan hanya Tuhanku saja, pemelihara, pelindung, pengasuh, pendidik, yang mencukupi kebutuhan, yang memperbaiki urusan, yang terus menerus memperhatikan. Kan panjang mana Rabb. Cuma karena sudah populer terjemahnya Tuhan, ya untuk ringkasnya kita baca juga Tuhan. Rabbi maknanya itu. Terasa sekali kita punya Rabb. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu berdoa, jangan hafalnya saja. Rata-rata atau kebanyakan orang kita dengar dia mengulang hafalan sehingga kencang. Dia mengulang hafalan. Kalau bahasa kami memang ketutuh sekali. Tanpa terkesan dia meminta, memohon, mengadu, curhat. Dan kalau meminta kan
Ada nada-nadanya. Bukan dilapir saja. Kenapa begitu? Ya, memang saya memohon, meminta, mengadu, curhat. Dipahaminya apa yang dimohonkan, apa yang dikadukannya. Bila perlu diulang-ulang. Sebenarnya Nabi itu mengulang doa salatan. Beliau Nabi itu mengulang doa 3 kali. Menekankan. Dalam hadis sahih disebutkan ketika seorang musafir berdoa, diulang-ulangnya, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Cuma doanya dikabulkan karena makanannya haram. Perlu mengulang Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi, jadi maknanya Tuhanku, dibuang ianya. Itu mura'ah, untuk mura'ah menjaga. Rabbi dibuang ianya. Maknanya wahai Rabbku. Apa Rabbku? Yang tadi, wahai yang mendidikku, yang mengasuhku, yang memeliharaku, yang melindungiku, yang mengarahkanku, yang memperbaiki urusanku, yang mencukupiku, yang memperhatikanku saat waktu. Rabbi. Satu. Rabbi, kata Nabi Zakaria, inni wahanal azmu minni. Terjemahannya di sini, sungguh tulangku telah lemah. Wahanal azmu minni diterjemahkan di terjemahan Departemen Agama ini, sungguh tulangku telah lemah. Kita lihat dalam syarahannya dan penjelasannya, wahanal azmu minni itu maknanya ya telah lemah tulang, tidak kuat lagi lantaran tua. Disebutkan tulang lemah karena tulang itulah penopang tubuh, memberi kekuatan sehingga tubuh itu tegap dan kuat. Dan ini mengisyaratkan bahwa dia sudah mulai melemah dan masuk usia tua. Salah satu cara berdoa yang paling bagus adalah menyatakan kepada Allah setentangan kelemahan kita. Merendah-rendah, menghibah-hibah, menunjukkan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Ini sikap doa. Cara duduk pun, bagaimana duduk orang yang ta'zim, mengagungkan Allah. Kita perhatikanlah contohnya dalam salat, doa dalam salat itu duduk antara dua sujud. Coba lihat duduknya. Duduknya duduk di ta'zim. Setelah sujud, Allahu Akbar, subhan rabbil a'la atau subhanakallahumma dan seterusnya. Allahu Akbar, duduk. Kami duduk. Duduknya menancapkan kaki kanan, menghamparkan kaki kiri, namanya iftirash. Lalu panggul duduk di atasnya. Itu duduk di ta'zim. Baru mengadu. Duduk itu untuk berdoa, bukan untuk berzikir. Sehingga ketika itu tidak ada zikir, tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada tahlil, tidak ada takbir. Yang ada cuma Rabbighfirli. Di duduk saja jelas orang ini meminta atau mengapa. Mencari cara duduk saya, cara minta saya patah semuanya. Caro sih, maksudnya carunya meminta, carunya mangkek tangan. Ini berdoa, tapi mencelik gaya sih amba kan. Jadi ke Allah awak saya amba kan. Ikut berdoa apa jago tu mangga. Meminta atau mangga. Kadang-kadang sampai melengo-lengo. Kadang tangan mangkolo Allah. Mencilang-cilang ketika bawah.
Serius lah. Kita kan meminta, kita mengonohon, kita mengadu. Kalau waswa madok lah. Fokus. Berbulu doa itu jangan tengah ramai, menyudut supaya jangan terganggu. Kita sedang berkomunikasi. Nah, nampakkan ketika itu kelemahan kita. Apa kata Abi Zakaria? Inni wahanal azmu minni. Wahan, lemah sekali tulang belulangku. Telah lama tulang belulangku ya. Tidak ada dayaku, tidak ada upayaku lagi. Ini menampakkan apa? Kerendahannya, ketidakartiannya di hadapan Allah. Tiba duduk jadi kan? Duduk mantap-mantap. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa lagi? Warzuqni wahdini wa'afini ketika duduk. Begitu isyarat dalam doa. Satu, wahnal azmu minni wash ta'ala ra'su syaiba. Terjemahnya sini, dan kepalaku telah dipenuhi ubat. Ista'ala itu kan menyala. Telah menyala kepalaku oleh ubat. Tapi maksudnya telah bersebaran uban di kepalaku. Intasyara syaibu fi ra'si. Kepalaku telah dipenuhi dengan ubat. Dan uban itu juga menunjukkan orang sudah tua. Tulangnya sudah lemah, dia sudah tua. Tanda-tanda, sinyal-sinyal kematian sudah mulai datang. Bahkan Imam Bukhari mengatakan salah satu nazir adalah syaib. Salah satu pemberi peringatan adalah uban. Uban itu sinyal, tanda utusan yang telah dikirim oleh malakul maut kepada kita. Sebentar lagi saya datang. Nah, tapi orang suka mengubah uban dengan hitam. Kita tidak bicara hukumnya. Yang kita bicarakan, ada orang suka mengubah rambutnya hitam, belum siap dia untuk hitam. Belum siap dia untuk meninggalkan dunia hitam. Dia masih asyik dengan dunia hitamnya. Belum mau dia masuk dunia putih. Sehingga dicat. Kata Abi Zakaria, wasta'ala syaiban. Istiam. Mana rambut sudah kepala ubat. Sudah tua, lemah, tua bangka. Dan menunjukkan bahwa tidak lama lagi dia hidup. Nah, di sini lah kelemahan itu yang dikandungkannya. Dia belum meminta lagi, tapi namanya bertawassul. Kata para ulama, inilah tawassul kepada Allah. Fatawassala ila Allah Ta'ala bid'afihi wa ajzihi. Dia bertawassul, menjadikan kelemahan dirinya, ketuaannya, ketidakberdayaannya, dijadikannya itu sebagai sarana jalan agar Allah mengabulkan doa. Nah, namanya tawassul. Sebaik-baik doa salah satunya adalah kita jadikan ketidakberdayaan, kelemahan, kekurangan kita, lalu kita kadukan kepada Allah. Saya begini sekarang, ya Allah. Tiba-tiba Yakub, tulang-tulangku sudah lemah, kepalaku telah dipenuhi oleh ubat, kekuatanku sudah berkurang. Namanya tawassul. Tawassul itu jalan,
sarana alat yang dipakai untuk tercapainya sesuatu. Tujuan kita berdoa agar dikabulkan. Sama dengan tujuan menjuluk. Tujuan menjuluk supaya rareh. Rareh itu bahasa Indonesia rareh. Kalau rontok habis rolanya. Rareh jatuh. Tujuan kita menjolok dengan alat supaya yang dijolok itu jatuh. Alat penjolok itu namanya wasilah, sarana. Sarana yang dipakai supaya buah itu jatuh. Nah, kalau bahasa Rawa nan dijuluk rare. Yang dijolok jatuh. Apa alat yang dipakai untuk menjolok? Untuk menjuluk bahasa Minang. Supaya doa itu dikabulkan Allah. Pakailah salah satunya kelemahan diri kita. Berhibah-hibah kita, mengadukan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Terasa betul kita memang pasrah. Wah, itu paling cepat. Paling cepat. Jangan memaksa-maksa. Kadukalah. Kita hanya mengadu, kita hanya meminta. Kita hanya memohon terus menerus. Namanya bertawasul dengan kelemahan diri. Wahada ini termasuk sebaik-baik, sebagus-bagus wasilah kepada Allah. Sebagus-bagus berdoa kepada Allah dengan memamerkan kelemahan diri, ketidakberdayaan kita. Banyak doa-doa yang seperti itu kalau kita lihat nanti ketemu dia. Kenapa? Itu menunjukkan kita menghilangkan dalam diri kita rasa masih kuat, masih mampu, masih hebat. Kita betul-betul bergantung kepada dia. Kita lepaskan daripada diri kita rasa mampu, rasa sanggup, rasa bisa, rasa kuat, rasa berdaya, rasa hebat, dilepaskan. Tanggalkan semuanya. Itulah ahab tawasul yang paling disukai, yang paling dicintai. Doanya belum lagi. Tapi begini pembukaan doanya. Kita kan tidak bagus berdoa itu langsung tembak 12 pas. Tembak jenggot. Cara makan saya langsung dulu itu lesu. Makan dilutuk langsung dulu adalah lesu. Lasuhnya dikunyah-kunyah. Lama dagiang dikunyah-kunyah. Kalau tidak dikunyah langsung dulu, sama saya batu rasanya. Dikunyah-kunyah, lama dagiang dikunyah-kunyah. Terasa lama. Berdoa jangan tembak langsung kepada Allah. Berseni doanya. Indah susunan doanya. Nanti kita tengok Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak langsung berdoa? Tidak. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Baru ihdinas. Sebelumnya kan memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, menyatakan kita ini hambanya. Hanya kepada saja kita minta tolong baru gitu. Ketika dalam sujud juga begitu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Doanya di belakang. Tapi sebelumnya apa? Tasbih kami. Maka paparkanlah kelemahan kita, kekurangan kita model Nabi Zakaria ini. Paparkan. Walaupun Allah itu Maha tahu. Tapi yang pentingnya bukan Allah Maha tahu, yang pentingnya pengakuan kita butuh. Kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Hilangkan haul dan kuah kita, hilangkan kebanggaan kita kepada daya upaya kita, kemampuan kita, kekuatan kita, kehebatan kita, hilangkan. Dalam salat, kita contohkan dalam salat doa terbaik ketika sujud. Kan banyak doa dalam salat dibolehkan. Doa terbaik dalam sujud.
Dan sedekat-dekat seseorang dalam syarat kepada Rabbnya, wa huwa sajid, dia sedang sujud. Kenapa? Ketika sujudlah kita posisi saat itu sangat rendah, hina. Doalah ketika itu. Ketika sujud kan anggota badan kita yang tertinggi dicecahkan ke tempat yang diinjak-injak. Bahkan lebih tinggi pula dubur daripada kepala. Ya kan? Kan tinggi dubur daripada kepala sujud. Kening yang paling mulia ini di kepala kita, yang paling tinggi kan kepala. Di kepala ada wajah, mata, hidung, muncung, telinga, benak, otak, tengkorak di situ. Di kaca rasi kita nak muat. Nah, disisakan ke tempat sujud. Hilang kepongahan, iya. Hilang kecongkakan, iya. Karena kita dari tanah, berasal dari tanah, akan kembali ke tanah, menyeret kita. Sadar, jadi orang sujud itu kalau dia mengerti sujud, hilang kepongahannya, hilang kecongkakannya, hilang kesombongannya, hilang keangkuhannya. Kalau bahasa kita, hilang ongehnya. Ongeh. Bahasa Indonesianya barangkali ongas. Nggak ada jumawanya lagi. Sujud. Kalau sudah hilang rasa itu, mengadulah. Itulah posisi terdekat dengan Allah. Karena kita merasa paling rendah. Nah, bacaan yang paling pas a'la ketika itu. Karena kita aduna. Subhana rabbiyal a'la, Masucilah Rabbku yang a'la, yang lebih tinggi. Orang terjemahan bahasa kita kan maha tinggi, lebih tinggi. A'la itu superlatif tafdil, yang lebih tinggi. Dia lebih tinggi dari apa saja. Siapa yang meninggi-tinggi, dia lebih tinggi. Apapun yang ditinggi-tinggikan, dia lebih tinggi. A'la, pas posisi kita paling rendah. Posisi kita paling rendah, kita baca dia maha tinggi, yang paling tinggi. Lalu masukkanlah saham kita itu. Ya Allah, begini, laporlah kepada Allah, mengadulah. Setelah bacaan sujud, mengadulah. Salah satu yang dibaca Nabi ketika sujud itu kan minta ampun. Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Diqqahu wa jillah, yang halus-halus, yang kecil-kecil. Wa jillah, yang besar-besar. Awalahu wa akhirah, yang dulu-dulu, yang awal-awal dulu, dan yang terakhir-akhir ini. Alaniyata wa sirra, yang terang-terang dan yang rahasia-rahasia. Itu dibaca tadi ketika sujud, salah satunya di antara sekian banyak bacaan. Boleh juga kita berdoa dengan apa yang kita inginkan, boleh. Kan sujud itu sarana. Cuma masalahnya nanti kalau kita berjamaah tidak bisa. Inilah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Imam meninggal jamaah harus patuh kepada imam. Lama betul imam menganiaya orang belakang. Apalagi di belakang turang klepnya sudah banyak yang longgar. Lama-lama sujud biko lapih kelakar. Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi tentang pengaduan Nabi Zakaria kepada Rabbnya. Inni wahanal azmu minni wash ta'ala ra'su syaiba. Tuh. Kita lanjutkan saja. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Terjemahnya di sini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Ini terjemahnya. Yani aku selama ini belum pernah kecewa ya Rabb berdoa kepadamu.
Dan aku yakin Engkau mengabulkan, memperkenankan doa. Selama ini saya tidak pernah kecewa. Apapun yang aku minta mohonkan kepada Engkau ya Allah. Dan sekarang pun saya juga yakin, saya juga tidak akan kecewa. Karena Engkau Maha mengabulkan doa. Engkau adalah mujib. Mujib yang memperkenankan, yang mengabulkan. Dan Engkau telah berjanji ya Rabb, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Ini gambaran Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, selama ini aku belum pernah kecewa. Berarti apa yang aku mohonkan, apa yang aku kadukan, apa yang aku minta kepada Engkau, pasti Engkau kabulkan. Karena Engkau Maha mengabulkan doa, mujibas sailin. Dan hari ini, saat ini juga, aku yakin apa yang aku minta ini, apa yang aku mohonkan ini, pasti Engkau kabulkan. Ini cara sentuhan-sentuhan doa daripada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, apa yang tersembunyi di sini? Keyakinan. Umur Nabi Zakaria ketika itu sudah lanjut, sudah tua, sudah putih. Dia mengadu terus. Lebih-lebih ketika dia mendapati Maryam yang diasuhnya menjadi yang salehah. Ketika Maryam di mihrabnya dapat makanan surga, kita itu kembali Nabi Zakaria dengan penuh semangat berharap untuk dianugerahi seorang putra dengan penuh yakinnya minta. Barangkali nanti kita sambung dalam pertemuan akan datang, tapi setidak-tidaknya pelajaran sudah dapat kita sekian poin. Poin pertama, kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah, karena awal ayat rahmat. Dzikru rahmati rabbika. Tidak boleh berputus asa. Sebab orang yang berputus asa daripada rahmat itu orang sesat, dhalun. Yang kedua orang kafir, sebagaimana tercantum dalam Quran. Dan Allah larang kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Jangan. Karena awalnya rahmat. Salah satunya adalah berdoa. Jangan putus asa dalam berdoa. Yakinlah. Cuma kapannya dia yang paling tahu. Yang penting tugas kita meminta, memohon. Penuhilah adab-adab memohon itu. Di sini dijelaskan merendah-rendahlah, menghibah-hibahlah. Tunjukkan kekurangan kita dan tunjukkan kesungguhan kita, keyakinan kita. Kemudian sapalah Allah itu, ya, dan seterusnya. Barangkali itu karena orang sudah azan sekeliling, kita pun tidak tahan lagi ini. Diakhiri sampai situ dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.